Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Usnul Hatimah dari program studi perpajakan Politeknik Bosowa. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang PPh 21 orang pribadi dan badan. Langsung saja kita ke materi pertama. Pertama-tama kita akan bahas tentang PPh badan. Nah, di sini saya sudah tampilkan tentang objek pajak badan dan tarifnya. Di sini objeknya itu dibagi menjadi dua, yaitu objek PPh tidak final dan objek PPh final. Di mana objek tidak final itu adalah objek pajak yang pada akhir tahun dihitung ulang. Sedangkan untuk PPh finalnya itu adalah objek PPh yang pajaknya telah final atau selesai pada saat dipotong oleh orang lain atau dipotong sendiri di akhir tahun dan tidak dihitung ulang. Sedangkan untuk tarif PPh badannya itu yang pertama, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4.800.000.000 per tahunnya itu sering disebut dengan usaha mikro dan menengah atau UMKM. Nah, yang kedua itu badan usaha yang memiliki pendapatan bruto yang lebih dari 50 miliar per tahunnya akan dikenakan tarif pajak tunggal. Dan yang terakhir itu badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara 4.800.000.000 sampai dengan 50 miliar. Untuk tarifnya itu sesuai dengan undang-undang. Yang pertama, tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas pendapatan bruto sampai 4.800.000.000 dan 25% untuk yang sampai 50 miliar. Selanjutnya untuk contoh kasusnya, yang pertama contoh kasus PPh final UMKM 0,5%. Di sini saya ambil contoh Tuan Agus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulannya 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi perhitungan itu untuk omset Juli 2018 yang disetorkan Agustus sama dengan 0,5% dikali 15 juta, hasilnya itu 75.000. Jika 15 juta merupakan omset Juni yang akan dibayar di Juli ini, maka perhitungannya itu masih menggunakan tarif 1% dikali 15 juta yang hasilnya 150.000. Untuk Tuan Agus itu bisa memanfaatkan tarif 0,5% itu hingga 7 tahun. Setelah itu dia wajib membuat pembuktian dan menjadi pajak normal. Selanjutnya contoh kasus kedua, PPh badan dengan fasilitas pasal 31E. Peredaran bruto PT ABC pada tahun sebelumnya itu mencapai lebih dari 4.800.000.000. Tahun ini peredaran brutonya mencapai 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Berikut adalah penghitungan PPN-nya. Di mana pertama menghitung bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas 4.800.000.000 per 30 miliar dikali dengan 3 miliar, hasilnya itu 480 juta. Untuk PPh badannya adalah 12,5% dikali 480 juta, hasilnya 60 juta. Selanjutnya yang kedua itu menghitung bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Di sini kita 3 miliar dikurang 480 juta. Kita kurangi, hasilnya itu 2.520 juta. Ya. PPh badannya itu menggunakan tarif 25% dikali 2.520 juta, hasilnya 630 juta. Dengan demikian total PPh-nya, PPh badan yang harus dibayar adalah sebesar 60 juta ditambah dengan 630 juta sama dengan 690 juta. Selanjutnya, contoh kasus PPh orang pribadi. Di sini saya ambil perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya itu memperkerjakan orang lain sebagai pegawai
dan melakukan penyerahan material atau bahan. Langsung saja kita baca kasusnya. Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan sebesar 28 juta. Alianto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayar upah harian masing-masing sebesar 750.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang itu bekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan itu adalah 11.250.000. Selain itu, Alianto juga membeli spare part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000 rupiah. Maka berapakah PPh pasal 21 yang terutang yang akan dibayarkan oleh Alianto? Langsung saja kita lihat bagaimana jawabannya. Berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Alianto, diketahui bahwa yang menjadi penghasilan bruto adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Alianto dan biaya untuk membeli spare part mesin fotokopi. Maka jumlah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 harus dipotong oleh PT BCD atas imbalan yang diberikan kepada Alianto sebesar penghasilan bruto yang dikurangi upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Alianto dan biaya spare part mesin fotokopi. Untuk perhitungannya itu pertama-tama yang nilainya 28 juta kita kurangi dalam kurung 11.250.000 itu kita penjumlahkan dengan 5.550.000, hasilnya 11.200.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong PT BCD atas penghasilan yang diterima Alianto adalah sebesar 5% dikali 50% dikali 11.200.000 sama dengan 280.000 rupiah. Dalam hal ini Alianto tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 itu harus dipotong oleh PT BCD menjadi tarif pertama 120% dikali 5% dikali 50% dikali 11.200.000, hasilnya 336.000 rupiah. Jadi untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan PT BCD adalah sebesar 336.000 rupiah. Selanjutnya, tarif pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan besaran tarif pemotongan PPh pasal 21 yang berlaku adalah untuk PKP sampai dengan 50 juta rupiah, tarifnya itu 5%. Untuk tarif 15% itu 50 juta sampai dengan 250 juta. Tarif 25% 250 juta sampai dengan 500 juta. Untuk tarif yang terakhir adalah 30% nilai PKP-nya itu di atas 500 juta. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK 0. Mendapat gaji kotor beserta tunjangan dengan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan itu, diketahui potongan PPh pasal 21-nya itu sebesar 22 juta. Maka pencatatannya itu adalah untuk di bagian debitnya itu adalah gaji sebesar 180 juta. Untuk kas atau bank itu berada di sisi kredit sebesar 158 juta dan ada utang PPh 21 sebesar 22 juta. Nah, diketahui itu potongan PPh 21 sebesar 22 juta. 22 juta itu diambil dari 180 juta. Kita gunakan tarif pertama yaitu tarif 5%. Jadi 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Setelah itu kita masuk ke karena masih memiliki
tarif 15%. 15% dikali 130 juta itu hasilnya 19.500.000 kita jumlahkan dengan yang 2.500.000, maka dapatlah hasilnya 22 juta rupiah. Utang pajak penghasilan pada jurnal itu adalah harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan penghitungan atau jurnal dengan pajak lainnya. Untuk jurnal yang kedua itu saat menyetor PPh 21 ke negara, yaitu utang PPh 21 sebesar 22 juta dan kredit kas atau bank sebesar 22 juta rupiah. Jurnal PPh 21 yang pertama dibuat pada saat gaji tersebut diberikan kepada karyawan. Lalu pada bulan selanjutnya itu pemberi kerja menyetorkan penghasilan tersebut sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyesuaikan utangnya menjadi 0. Teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang PPh 21 orang pribadi dan badan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mari kita sama-sama belajar dan mari kita rajin-rajin membayar pajak. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. See you.